Halo semuanya, saya Irgindia, alumni Puspita Sarilake, NPM 2022010054, akan melakukan promosi kesehatan pada anak dan keluarga dengan tema imunisasi pada anak. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya, apakah sudah pada tahu apa itu imunisasi? Menurut WHO, imunisasi merupakan salah satu strategi yang efektif dan efisien dalam sistem kesehatan nasional untuk mencegah 6 penyakit mematikan, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, tetanus, dan polio. Adapun tujuan imunisasi menurut Atika 2010 yaitu melalui imunisasi tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Yang kedua, imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular. Yang ketiga, imunisasi menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pada balita. Adapun 3 manfaat dari imunisasi. Yang pertama, untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Yang kedua, untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, serta mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Yang ketiga, untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Adapun jenis-jenis imunisasi, terdapat 2 jenis imunisasi dan jenis-jenis imunisasi tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa agar nantinya tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Yang pertama ada imunisasi aktif, merupakan suatu pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan agar nantinya sistem imun tubuh berespons spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini. Contoh imunisasi aktif adalah imunisasi polio dan campak. Yang kedua ada imunisasi pasif, merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobin, yaitu zat yang dihasilkan melalui proses infeksi yang berasal dari plasma manusia atau binatang, atau bisa ular, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang masuk dalam tubuh. Contohnya ada anti-tetanus serum atau ATS, serta bayi yang baru lahir. Selanjutnya ada macam-macam imunisasi dasar. Berikut akan saya jelaskan apa saja itu imunisasi dasar pada anak. Yang pertama ada imunisasi Bacillus Guelmette-Guerin atau BCG. Imunisasi BCG berfungsi untuk mencegah penularan tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh sekelompok bakteria bernama Mycobacterium tuberculosis complex pada manusia. TBC menyerang sistem pernapasan atau TB paru. Cara pemberian dan dosisnya melalui suntikan, disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Vaksin BCG harus diralutkan terlebih dahulu. Dosisnya yaitu 0,05 cc untuk bayi dan 0,1 cc untuk anak dan orang dewasa. Kontraindikasinya yaitu imunisasi tidak boleh diberikan pada orang atau anak yang sedang menderita TBC serta yang sedang mengalami penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, furunkulis, dan sebagainya. Efek samping dari BCG yaitu akan menimbulkan indurasi dan kemerahan, tetapi tidak perlu pengobatan khusus karena akan sembuh dengan spontan. Yang kedua ada imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus, bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus. Yang pertama ada difteri, yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Difteri bersifat ganas, mudah menular, dan menyerang terutama saluran napas bagian atas. Yang kedua ada pertusis, suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Bordetella perusis. Kuman ini mengeluarkan toksis yang dapat menyebabkan ambang rangsang batuk menjadi rendah, sehingga bila terjadi sedikit saja rangsangan, akan terjadi batuk yang hebat dan lama. Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Clostridium tetani. Kuman ini bersifat anaerob sehingga dapat hidup pada lingkungan yang tidak terdapat zat azam atau oksigen. Cara pemberian dan dosis dari imunisasi DPT yaitu melalui injeksi intramuskular, suntikan diberikan pada paha tengah luar atau subkutan dengan dosis 0,5 cc dengan jarum suntik dengan posisi 90 derajat. Pemberian vaksin DPT bersifat
3 kali dilakukan pada bayi umur 2 bulan sampai 11 bulan, dengan interval 4 minggu. Selanjutnya, efek samping difteri dapat menyebabkan nyeri dan bengkak pada daerah penyuntikan pada bayi, akan menyebabkan bayi menangis hebat. Yang ketiga, ada imunisasi campak. Imunisasi campak ditunjukkan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak yang disebabkan oleh virus campak. Virus campak ditularkan lewat infeksi droplet melalui udara, menempel dan berkembang biak pada epitel nasofaring. Cara pemberian dan dosisnya, pemberian vaksin campak hanya diberikan 1 kali, dapat dilakukan pada umur 9-11 bulan dengan dosis 0,5 cc. Sebelum disuntikan, vaksin campak terlebih dahulu dilarutkan dalam perahu steril yang telah diisi 5 ml cairan pelarut dengan posisi jarum 45 derajat. Kontraindikasinya, pemberian imunisasi tidak boleh dilakukan pada orang yang mengalami imunodefisiensi dan individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia atau limfoma. Efek sampingnya yaitu hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang terjadi selama 18-12 hari setelah vaksinasi. Imunisasi dasar yang keempat yaitu ada imunisasi polio, merupakan imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit poliomielitis. Terdapat 2 jenis vaksin polio. Yang pertama ada IPV, vaksin Salk mengandung virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Yang kedua ada OVV atau vaksin Sabin, mengandung vaksin hidup yang telah dilemahkan dan diberikan dalam bentuk pil atau cairan. Poliomielitis adalah penyakit susunan saraf pusat yang disebabkan oleh 1 dari 3 virus yang berhubungan, yaitu virus polio tipe 1, 2, dan 3. Cara pemberian dan dosisnya, imunisasi dasar polio diberikan 4 kali, polio 1, 2, 3, dan 4, dengan interval kurang dari 4 minggu. Imunisasi ulang diberikan 1 tahun setelah imunisasi polio 4. Kemudian pada saat masuk SD, usia 5-6 tahun, dan pada saat meninggalkan SD, usia 12 tahun. Di Indonesia, umumnya diberikan vaksin Sabin. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 tetes atau 0,1 mili langsung ke mulut anak. Kontraindikasi, pemberian vaksin polio tidak boleh diberikan pada orang yang menderita defisiensi imunitas. Tidak ada efek yang berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Imunisasi dasar yang kelima yaitu imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B ditunjukkan memberikan tubuh berkenalan terhadap penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus yang telah mempengaruhi organ liver atau hati. Virus hepatitis B biasanya disebarkan melalui kontak dengan cairan tubuh, darah, air liur, air mani penderita penyakit ini, atau dari ibu ke anak pada saat melahirkan. Jika anak terkena hepatitis B dan menjadi pembawa virus, mereka akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit hati dan kanker nantinya dalam hidup. Cara pemberian dan dosis. Imunisasi diberikan 3 kali pada umur 0-11 bulan melalui injeksi intramuskular, kandungan vaksin HBsAg, dalam bentuk cair. Vaksin juga diberikan pada usia anak 12 tahun di masa kecilnya belum diberikan vaksin hepatitis B. Selain itu, orang-orang yang berada dalam rentang resiko hepatitis B sebaiknya juga diberikan vaksin ini. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap komponen vaksin. Sama halnya seperti vaksin-vaksin lain, vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat yang disertai kejang. Efek samping, reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi imunisasi. Adapun alasan ketidaklengkapan imunisasi dasar yaitu berat bayi baru lahir kurang dari 2.500 gram, usia gestasi atau kehamilan kurang dari 37 minggu, bukan merupakan anak pertama, pengaruh umur, pengetahuan, pendidikan, dan pekerjaan ibu terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap, serta pengaruh pendapatan rata-rata keluarga terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap dapat mempengaruhi imunisasi.
Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi dengan tema imunisasi pada anak, yaitu status imunisasi anak ditentukan tidak hanya oleh faktor-faktor yang berada di tingkat rumah tangga atau faktor komposisional, melainkan faktor-faktor yang berada di atas rumah tangga atau faktor kontekstual, seperti komunitas, geografis, dan program imunisasi dinas kesehatan kabupaten atau kota. Pemberian imunisasi juga diharapkan dapat melindungi anak-anak Indonesia dari penyakit infeksi dan dapat dicegah sedini mungkin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.